Pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kok kayak nahan Anda buat maju? Nah, hari ini kita bakal bongkar musuh dalam selimut itu. Pola pikir yang mungkin tanpa kita sadar justru jadi penghambat terbesar kesuksesan kita. Yuk kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasain kayak gini? Udah kerja banting tulang, tapi kok hidup rasanya gitu-gitu aja, jalan di tempat. Di sisi lain, kita lihat orang lain kayaknya lebih santai, tapi progresnya kenceng banget. Nah loh, masalahnya mungkin bukan di kurang kerasnya kita bekerja, tapi ada di tempat lain. Dan ini dia nih, biang keroknya, mental miskin. Eits, tunggu dulu. Ini penting banget buat dipahami ya. Ini bukan soal isi dompet Anda. Sama sekali bukan. Ini soal cara berpikir. Mindset yang bikin kita selalu ngerasa kurang, takut sama perubahan, dan yang paling bahaya, nolak buat belajar hal-hal baru. Inilah musuh kita yang sebenarnya. Kenapa kita sebut ini musuh tak terlihat? Ya karena dia itu nyelinap ke pikiran kita tanpa kita sadari. Mirip-mirip kayak virus gitu. Efeknya nggak langsung kerasa, tapi kalau dibiarin, dalam jangka panjang, dia bisa bikin kita mandek bertahun-tahun. Oke, sekarang coba lihat nih perbedaannya di sini. Jomplang banget kan? Di satu sisi, mental miskin itu hobinya nyari kambing hitam. Pemerintah lah, ekonomi lah, bos lah. Sebaliknya, mental kaya itu ambil setir. Mereka nanya, oke, apa yang bisa saya lakukan? Terus lihat soal uang. Mental miskin dapat bonus mikirnya, wah bisa beli gadget baru nih. Kalau mental kaya, bonus itu dilihat sebagai modal buat belajar skill baru atau buat mulai usaha sampingan. Bedanya jelas banget, konsumsi lawan investasi. Nah, analogi ini ngena banget. Ngasih sumber daya gede ke orang yang nggak punya pola pikir buat kelolanya, itu ya percuma, malah bisa bahaya. Sama aja kayak ngasih uang miliaran ke orang yang pikirannya cuma konsumtif. Uang itu bakal habis dan dia bakal balik lagi ke titik nol. Jadi intinya bukan soal seberapa banyak uangnya, tapi seberapa siap mental kita buat ngelolanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Anggap aja ini kayak check up mental ya. Kita bakal identifikasi bareng-bareng 7 pola pikir spesifik yang mungkin selama ini nyabotas kemajuan Anda tanpa disadari. Coba deh dengerin baik-baik, ada nggak di antara ini yang kedengerannya gue banget? Yap, totalnya ada 7. Mari kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Nomor 1. Ini nih penyakit yang halus banget tapi racunnya mantap. Kalimat saktinya, itu mah gue udah tahu. Tiap kali ada teman yang ngasih tahu buku bagus atau ada seminar online gratis, pikiran ini langsung nolak. Bikin kita ngerasa paling pinter, padahal sebenarnya kita lagi bangun tembok yang ngurung diri kita sendiri. Ingat ya, banyak orang gagal bukan karena kurang tahu, tapi karena ngerasa udah tahu segalanya. Lanjut, yang kedua, mentalitas korban. Saat kita terus-terusan nyalain faktor di luar diri kita, ekonomi, keluarga, lingkungan, itu sama aja kayak kita ngasih remote control hidup kita ke orang lain. Logikanya kan, kalau bukan salah gua, artinya gua nggak bisa berbuat apa-apa dong. Nah, pola pikir inilah yang bikin kita lumpuh, pasif, dan cuma nunggu diselamatin. Padahal kuncinya ada di tangan kita sendiri. Aduh, ini nih godaan zaman sekarang. Pengennya hasil instan. Keinginan buat kaya mendadak ini bikin kita jadi buta sama yang namanya proses. Akibatnya, gampang banget tergiur sama skema cepat kaya, investasi bodong, dan jalan pintas lainnya. Padahal, kekayaan sejati itu kayak bangun gedung pencakar langit. Fondasinya harus kuat dan butuh waktu. Ngejar jalan pintas seringnya malah bikin kita jatuh ke jurang yang lebih dalam. Yang keempat ini agak tricky, karena seringkali nggak kita sadari. Keyakinan bahwa uang itu jahat, atau orang kaya itu sombong. Ini biasanya ditanamkan dari kecil. Hasilnya, pikiran bawah sadar kita jadi nolak uang. Pas ada kesempatan promosi dengan gaji lebih gede, tiba-tiba kita ngerasa nggak mampu. Kita nyabotasi diri kita sendiri karena takut jadi orang jahat. Padahal, uang itu netral. Dia cuma memperkuat karakter asli si pemiliknya. Nah, ini dia. Alasan sejuta umat buat gak mulai-mulai. Gua gak punya modal. Tapi coba deh kita jujur. Di era digital kayak sekarang, modal yang sebenarnya kurang itu bukan uang, tapi kreativitas dan keberanian.
kemampuan Anda nulis, ngedesain, atau bahkan sekedar kemauan buat belajar dari YouTube, itu semua adalah modal yang jauh lebih mahal daripada uang tunai di awal. Nomor 6, gue siapa sih? Pernah ngerasa gini? Ini namanya imposter syndrome. Merasa nggak pantas karena mungkin latar belakang kita biasa-biasa aja. Kita mikir, siapa gue buat mulai bisnis ini? Kita nunggu sampai ngerasa jadi seseorang dulu baru mau bertindak. Padahal kebalik, kita itu menjadi seseorang justru karena bertindak. Orang sukses itu bukan nggak pernah ragu. Mereka ragu, tapi tetap jalan. Dan yang terakhir, nomor 7, kedengerannya bijak banget kan? Yang penting aman, yang penting cukup lah. Tapi seringnya, ini cuma kedok buat nutupin rasa takut kita akan kegagalan. Kita lebih milih diem di zona nyaman yang sebenarnya udah nggak nyaman lagi, cuma karena takut buat melangkah. Hidup cuma buat cukup yang penuh kekhawatiran, itu bukan hidup, itu namanya bertahan hidup. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Karena masalah ini ternyata nggak berhenti di kita doang. Percaya atau nggak, pola pikir ini, mau baik atau buruk, adalah sesuatu yang kita wariskan. Nah, ini bagian yang mungkin agak berat, tapi penting banget. Apalagi buat Anda yang udah jadi orang tua. Cara kita ngomongin uang di meja makan, cara kita nanggepin kegagalan, cara kita mandang pekerjaan, semua itu adalah warisan tak kasat mata yang kita tanamkan tiap hari ke pikiran anak-anak kita. Pertanyaannya, benih apa yang lagi kita tanam? Slide ini nunjukin dengan jelas banget dua warisan yang beda 180 derajat. Di satu sisi ada siklus mental miskin. Dia ngajarin cari duit itu susah nak, jangan mimpi ketinggian. Di sisi lain ada siklus mental tumbuh. Dia ngajarin gagal itu biasa, itu cara kita belajar. Ayo berani kejar mimpimu. Pertanyaannya, narasi mana yang lagi kita ceritain di rumah? Oke, cukup galaunya. Kita udah tahu masalahnya kan? Kabar baiknya, ini semua bisa diubah. Ini bukan takdir, kita nggak ditakdirkan buat terjebak. Berikut ini ada 5 langkah konkret yang bisa Anda mulai lakuin hari ini juga buat ngerombak pola pikir lama dan ngebangun yang baru. Oke, ini dia peta jalannya. Pertama, audit pikiran. Mulai sekarang, sadari tiap kali pikiran negatif muncul. Cukup sadari aja dulu. Kedua, ubah konsumsi konten. Unfollow akun-akun yang bikin insecure dan follow akun-akun yang ngasih ilmu. Apa yang masuk ke otak kita, itu yang ngebentuk kita. Ketiga, ganti lingkungan. Cari teman, mentor, atau komunitas yang bikin Anda tumbuh, bukan yang narik Anda ke bawah. Keempat, aksi kecil harian. Jangan nunggu motivasi. Baca 1 halaman buku, kirim 1 email, lakuin 1 hal kecil aja tiap hari. Dan kelima, yang paling krusial, investasi ke diri sendiri. Ikut kursus, baca buku, pelajari skill baru. Ini adalah investasi dengan keuntungan tak terbatas. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, sebenarnya apa sih aset kita yang paling berharga? Warisan sejati apa yang bisa kita tinggalin? Jawabannya bukan rumah, bukan mobil, atau tumpukan uang di bank. Ini adalah harta karun yang gak akan pernah bisa dicuri, kompas yang gak akan pernah rusak, dan bakal terus nuntun Anda dan generasi setelah Anda ke arah yang benar. Yep, ini dia jawabannya. Aset terbesar Anda, warisan paling berharga yang bisa Anda kasih ke diri sendiri dan ke orang yang Anda sayangi adalah pola pikir yang sehat, tangguh, dan selalu mau bertumbuh. Itulah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan 1 pertanyaan ini. Bukan buat orang lain, tapi buat Anda renungkan sendiri. Setelah mendengar semua ini, pola pikir apa yang akan Anda pilih untuk Anda bangun mulai hari ini? Dan yang lebih penting lagi, pola pikir apa yang akan Anda wariskan? Pilihan ada di tangan Anda.